Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu yang ke-8 setelah Trinitatis. Kita satukan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tita yang pertama sampai dengan tita yang keempat. Inilah hukum Tuhan. Tita pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingat kepada kami sesuai dengan kasih setia oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan ayat kedua. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis di kitab Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Kita membacanya secara responsoria. Inilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?"
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kita bersama-sama, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta kami Pogot Minggu tanggal 25 Juli 2021. C. Aneka Warta. Yang pertama, nama minggu pada hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya Ketunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu,
Allah memelihara umatnya, bahasa Batakna diramoti di Batado bangsona. Yang kedua, dalam ibadah kita hari ini, kita akan menyerahkan persembahan hanya satu kali, yaitu setelah khotbah. Dan kiranya berkenan untuk menyertakan persembahan dalam amplop untuk inventaris gereja, dan dihimbau persembahan maupun ucapan syukur agar dapat diserahkan paling lambat hari Jumat minggu ini melalui situasi sektor masing-masing. Yang ketiga, gereja kita sangat bersyukur atas solidaritas yang diberikan oleh Bapak Sahat Tua Simanjuntak SH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan bakti sosial di masa pandemi berupa bahan sembako. Dan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, beliau secara langsung hadir di Gereja HKBP Pogot untuk menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik kepada pimpinan jemaat HKBP Pogot. Dan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis kemarin, bantuan tersebut telah dibagikan kepada seluruh jemaat HKBP Pogot dan juga warga sekitar komplek gereja yang terdampak pandemi. Kita doakan agar Bapak Sahat dan keluarga selalu dalam berkat pengasihan dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, sehubungan dengan pelaksanaan ibadah online untuk beberapa minggu ke depan, maka kegiatan rutin dari tim multimedia untuk melakukan perekaman ibadah bersama Perhalado adalah setiap hari Selasa pukul 18 WIB, yaitu merekam liturgis, warta, musik, dan song leader. Dan setiap hari Kamis pukul 18 WIB adalah kegiatan merekam khotbah. Yang kelima, seharusnya pada hari ini adalah acara pelepasan bagi peserta les organ tahap kedua, karena mereka akan ditamatkan. Dan acara pelepasan tersebut akan ditunda sebagai pemberitahuan bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2021 mendatang yang mengiringi ibadah minggu adalah dari peserta les organ kedua, yaitu Aldo Siboya dan Tessa Boru Siagian. Dan peserta lainnya juga sudah diberikan roster untuk bertugas mengiringi ibadah minggu berikutnya. Yang keenam, musim pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu gereja senantiasa menghimbau agar kita waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai double masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas kegiatan di luar rumah. Yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 Juli 2021, nama-namanya bisa kita lihat di lembar warta yang ada di hadapan kita. Majelis dan jemaat HKBP Pogot mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Nats bagi yang berulang tahun, Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. D. Rekapitulasi keuangan minggu ini. Keterangan penerimaan dan pengeluaran serta saldo kas minggu tanggal 25 Juli 2021 bisa kita lihat di lembaran warta yang ada di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan seluruh pegang gereja-gereja ini bagi kemuliaan namanya. Kecil semua
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, yang akan saya bacakan untuk kita dengar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Demikianlah bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Upasahat tami matabi Tuhamu. Salam sehat. Shalom. Horas. Bapak Ibu, percayakah engkau bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan? Percayakah Bapak Ibu bahwa dalam saat ini juga engkau sedang dipelihara oleh Tuhan? Saat engkau mengikuti ibadah online ini, bisa saja di rumah dalam keadaan sehat, atau di rumah sedang dalam isolasi mandiri, atau mungkin di tempat lain, atau mungkin sedang berada di rumah sakit mendapatkan perawatan. Di sana, di tempat Bapak Ibu masing-masing pada saat ini, engkau dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik yang sangat menarik yang kita dengar dan yang akan kita hidupi, yang disampaikan oleh minggu pada hari ini. Tuhan memelihara umatnya. Diramoti de batara sude akana tinopana. Mungkin ini akan menjadi sebuah kesaksian pribadi saya yang saya lihat dialami oleh jemaat. Dan ini harus saya katakan dengan bangga sekaligus juga dengan rendah hati, bahwa model pembagian sembako pada tahap pertama yang kita lakukan, saya mendefinisikan atau saya menyebutkan itu juga adalah wujud bentuk daripada pemeliharaan Tuhan kepada gereja ini. Amin Bapak Ibu. Lumobi Manatuari Marhite Naposona, salah satu tokoh di provinsi ini, namanupahi huriata patuluson sada sakap nauli pasahat boras pir, pasahat boras sipir ni toddi, alanok tartoddi ruas ni huriai, dipangotak ni sorimago COVID-10 siai, boy tarpatupa mangkanupi sa luhut ruas, ris tu sude sektor ruas dohot perhalado. Saya mau katakan, saya mau mempersaksikan, ini juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan untuk sandang, pangan, pakaian, dan segala yang kita butuhkan. Tuhan selalu memelihara
Amin, Bapak Ibu. Kemudian saya mau tambahkan dengan rendah hati, dan boleh didengar oleh siapa saja yang mengikuti ibadah ini, mungkin dari luar Pogot, bahwa semenjak terjadinya musim pandemi ini, COVID-19, dari tahun pertama, tahun kemarin 2020, ada jemaat HKBP Pogot yang memang terpapar oleh virus itu. Nahui da kamanginang bolas do, malum do, monang do, ruas nahona COVID. Dan memasuki gelombang kedua, saya sebut gelombang kedua untuk tahun 2021 ini. Dan kita harus jujur, rak membagi kita di son, ada beberapa orang, bahkan klaster keluarga untuk jemaat HKBP Pogot. Si hati dakonot tadona kamanga kainang malum do saluhutna. Dan adok pola nasaha tu napatal, nasaha tu membahayakan, kritis. Semua hanya dengan bermodalkan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jala hudok kema. Dak pola satu namar bulan-bulan. Saya dohola seminggu, 2 minggu isolasi mandiri di bagas nabi. Radang pola intens. Pamareta merhita rumah sakit lahu padulu-dulu igan upari. Alai mau lihat di Tuhan, puji Tuhan, malum saluhutna, jala diaka na sedang berjuang dope, molotung adong naso tarboto ni hami, marsahit doha pe kadongata, dohonon nami ma, malum doi di bagasan Yesus Kristus, goar nauli, dan puji Tuhan, bukankah ini juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan? Nadiramoti debatado hamu kamanga kainang nang hita pe saluhutna molo pe dang dais tu hita sorop ni sahiti ala pangaramoti yon ni debatado tung ta taringoti pe joak kana asing unang majo melulu tu pandemi yon. Moloboy pedenggan parngoluan niya kana rato namar huria ruas ni huriat taon. Ala pangaramot yun ni debata dia kamanginang. Moloboy pe maduma tu gabena tu sangapna tu morana hamu dison. Boy sakot tamu dison akka anak rato na siyan bona pasugit. Denggan parngoluan dison. Nadiramoti debata do yak kamanginang. Boy pehitan waing naung dapotan aka kontrakan. Boy pehitan waing aka naung merjabube. Dohot mabay na kausaha. Nang pahibagkon aka usahay. Ingot amanginang. Dada ala ni malo-malot tay. Dada ala ni aka haguguot tay. Dada ala ni sude usaha na tabay ni. Dang sebatas manang melului holan ala pangurupyo niya kadongat tuhita ala ni malo-malota na maraliale na bermitra. Pangaramot yun ni debatado nang molotong boy pehita marhahi pason sa tutik yon pungunuay kita di bagas tabi lahom badoho ti parminggunon pangaramot yun ni debatado atong ala nung hudokon natutu si tutu tarida jala tahilala pangaramot yun ni debata di huriaon tulu sektor saya ada 2 tulu rapdo perhalado pangaramot yun ni debata nang hami pia manginang dohonok kuma hidup hamba ini hidup pendeta saya bersama keluarga ada Vanesia ada Felicia dan inang pendeta dan semua keluarga juga adalah karena dalam pemeliharaan Tuhan. Ada banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan di sini. Bentuk perhatian jemaat, bentuk perhatian daripada Parhalado, bentuk sokongan dan banyak hal yang kami terima, kebaikan-kebaikan
di gereja ini bersama semua jemaat yang baik ini. Dangalan ni malonami, dangalan ni gatekui, dangalan ni senyupui na mempesona, dangalan ni diai alai sadok, ala pangaramutiun di debatadui. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, masih ragukah engkau tentang pemeliharaan Tuhan? Masih takutkah engkau dengan masa depanmu? Masih takutkah engkau dengan apa yang akan kau hadapi di masa depanmu atau esok dan seterusnya? Bukankah sudah kita rasakan, bukankah sudah terbukti bahwa sejak penciptaan dan sampai pada saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan manusia. Walau kita berdosa, walau manusia terus berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan untuk memelihara kehidupan manusia selalu terus terjadi dan akan berlangsung. Bapak Ibu, coba bayangkan bila mana kehidupan manusia lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana bila bumi ini tidak dipelihara oleh Tuhan. Hanya untuk sedikit saja atau beberapa derajat saja bumi oleng atau miring lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Apalagi bila Tuhan membiarkan bumi ini tidak teratur perputarannya, meloncat-loncat kemana-mana, sangat mengerikan tentunya Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Padde Bisuk, bumi berputar pada porosnya 24 jam dan mengelilingi matahari. Perputarannya itu 1 kali 1 tahun, normal, teratur, jala hotdoi dan muba satu tikion pangaramutiun ni debata. Artinya hal kecil, hal besar, dalam bentuk dan wujud apapun, semua dalam kendali, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga keberlangsungan gereja ini juga karena pemeliharaan Tuhan. Keberlangsungan hidup manusia. Dan saya mau mengatakan, kalau saya sembuh dari sakitku, kalau orang lain sembuh dari penyakitnya, kalau orang lain lepas dari pencobaan, kalau orang lain terbebas dari himpitan masalah, apakah hanya mereka saja yang dipelihara Tuhan? Lalu kami, lalu saya, kalau saya sakit, terus dihantam oleh sakit saya, bahkan sampai mati saya, apakah saya berarti bukan dipelihara oleh Tuhan? Hidup maupun mati, kehidupan maupun dan kematian dalam pemeliharaan Tuhan. Yang hidup dan yang mati. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan untuk orang yang hidup dan juga Tuhan untuk orang yang mati. Tuhan untuk mereka yang senang, Tuhan untuk mereka juga yang susah. Tuhan bagi mereka yang tinggal di kota dan juga bagi yang di desa. Bagi yang sukses dan bagi yang tidak sukses. Ukuran pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu bukan semata-mata bila manusia hipas, SMS, sukses, makmur, sejahtera. Bukan. Susah, menyedihkan, bahkan sangat-sangat terpuruk sekalipun, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya hanya perlu menekankan kepada kita pesan khotbah pada hari ini. Jangan khawatir. Jangan takut. Walaupun dalam kadar kemanusiaan ya, dang magoy kekhawatiran ni, dang magoy rohabiartai ala jolma do pehita, alay tungpay di bagasa jolma hita, ala naung ni ay di batado hita, ala naung di persat di batado hita, ala naung sa kabona do hita dohot Jesus Kristus to hatay, dagpasobon na hita. Dan kita berjalan bukan hanya diri kita sendiri dalam kehidupan ini. Ada Tuhan menyertai, ada Tuhan. Iban na idokon providensia. Providensia itu adalah istilah lain daripada kata pemeliharaan. Allah akan memelihara tentang
penjagaan, perlindungan, perawatan, pengamanan, dan pemenuhan kebutuhan, memperlengkapi. Inilah bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan yang akan terus dikerjakan demi keselamatan dan kebaikan kita. Sebab itu, jangan khawatir. Bagaimana agar kita bisa terus merasakan pemeliharaan Tuhan? Berimanlah kepadanya. Bila engkau beriman kepadanya, bila engkau terus mempercayai Tuhan memeliharamu, keadaan boleh kacau, keadaan boleh tidak aman, keadaan boleh porak-poranda, keadaan boleh tidak baik. Dunia boleh berkata lain tentang engkau. Dunia boleh berpendapat tentang pendapatnya. Dunia boleh memprediksi tentang prediksi-prediksi apapun. Mungkin yang mengancam, mungkin yang akan membuat kita hancur. Tetapi percayalah bahwa yang menentukan segala sesuatunya, proses berlangsungnya kehidupan manusia, hanyalah Tuhan. Dia yang pegang kendali. Allah lebih berkuasa daripada apapun. Dan itu sudah terjadi dan sering terjadi. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan manusia. Walau sudah diantara banyak perkataan-perkataan, pemikiran-pemikiran, analisa-analisa dan prediksi yang dibuat oleh manusia, bisa saja bukan itu yang terjadi. Maka jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi keajaiban Tuhan, jangan batasi mujizat Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Jangan batasi itu semua dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan kita. Jangan khawatir. Yang pertama, jangan khawatir tentang pemeliharaan Tuhan. Meskipun siapa dirimu, meskipun apa latar belakangmu, meskipun apa yang sedang engkau pergumulkan, meskipun apa yang sedang engkau rasakan pada saat ini, Allah memelihara engkau. Jangan ragu, jangan takut. Engkau berharga di mata Tuhan. Bahkan mata Tuhan tidak akan pernah berkedip, mata Tuhan tidak akan pernah tertutup atau terpejam memelihara engkau setiap saat. Jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Dan itu sungguh terjadi. Dan akan terjadi pemeliharaan Tuhan. Pemenuhan kebutuhanmu akan Tuhan sediakan. Tuhan akan memperlengkapi. Persoalannya manusia sering meragukan. Manusia sering khawatir. Dan rasa khawatir, rasa ragunya itu yang membuat hilang haknya untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan. Maka sekarang tetapkan, teguhkan hatimu. Pasahatonna do nanang si pasahatonna lobi sian hinirim na pinikiran di jolma. Tuhan itu baik dan akan selalu baik. Imana ni do ni referen ni edei haposan ho Tuhan. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All thy have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Elisa di daerah Gilgal pada saat itu. Singkat saja. Nama sado halio potir ujui. Sedang terjadi musim kelaparan pada zaman itu. Dan tentu mereka juga ikut lapar di sana. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Roma Parbaal Salise membuat 20 roti hulu hasil perbueni patumonaan hasil panen untuk dipersembahkan, sekaligus juga menjadi kebutuhan para panurirang atau nabi itu. Tapi persoalannya, mereka kekurangan. Allah 20 dibagi 100.
Berarti satu roti kurang untuk satu orang. Kalau keadaan normal, misalnya orang yang ada di situ yang 100 itu misalnya sedang sehat, baru makan tadinya dan tidak ada persoalan musim ketika itu, lalu ada roti 20 dibagi 100, tidak masalah. Mungkin sajoput sanggoti topik siapa namanya, tidak masalah, cuma secuil begitu. Kalau mereka sedang tidak lapar, tidak masalah. Tapi ini persoalannya mereka sudah lapar dan katakanlah sudah beberapa hari mereka tidak makan. Lalu ada tawaran 20 roti dibagi 100. Tidak mungkin. Makanya pelayannya itu hamba. Naposo ni cili sama dok kurang gon. Dak cukup. Panamon. Lemak. Berikanlah kepada mereka. Pasaha emak. Ainunga di debatatu au. Mangan, si tahu na mangan. Jala si tahu na lobi godang dopenon ibana. Mereka berbagi. Berarti pangaramution ni debata. Proses pemeliharaan Tuhan itu terjadi bila manusia ada aksi untuk saling berbagi. Mungkin pemeliharaan Tuhan untuk mereka tidak akan terjadi kalau Elisa membuat nadibana dan dia tidak memberi untuk orang lain. Apalagi molo parbaal salisai tadi 20. Molo dibuat di mana hedo di mana itipu. Unggo dekem malah itawin hone mana misalnya oleh tolu dilian semakin berkurang. Tentu tidak akan ada sisa. Ini yang perlu kita pelajari. Hidup saling berbagi dan mari lebih mengutamakan, mementingkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan sendiri. Maka luar biasa mujizat terjadi. Pemeliharaan Tuhan dapat mereka rasakan karena hidup saling berbagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berimanlah kepada Tuhan. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Pemeliharaan Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, tidak hanya terjadi kepada Elia pendahulunya, tidak hanya terjadi kepada Elisa, tidak hanya terjadi kepada orang-orang tertentu, malim, nabi, raja, hakim atau orang Israel. Tidak hanya terjadi kepada mereka yang sembuh, tidak hanya terjadi kepada mereka yang makmur, tidak hanya terjadi kepada mereka yang sukses dan seterusnya, tetapi juga terjadi kepada setiap orang. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya terjadi kepada 100 orang atau kepada di zaman Yesus 5.000 orang. Sekarang pun pemeliharaan Tuhan terjadi di sepanjang perjalanan proses kehidupan manusia. Kuncinya imani, percayai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saluhut na lohita di bagasan pangaramotion ni Tuhan debata. Tidak akan ada yang kekurangan tentang makanan dan juga tentang minuman atau di semua kebutuhan hidup yang kita butuhkan itu. Tidak akan terjadi kelaparan, tidak akan terjadi kemiskinan lagi. Marlobi-lobi doan non nasa natahari kotoni. Bila masing-masing individu, semua kita mersyaduma meniru pabahenan ni si Elisa, say lohot mai diganup hadiryota imaroha namar panarihon. Ise do olo nasarito akadongan na. Imahalak naung mernida dohot madai pangaramotion ni debata di bagasan ngoluna. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, berkatilah kami, lindungilah senantiasa di setiap proses kehidupan yang boleh kami jalani. Teruslah Engkau ya Tuhan Allah memelihara hidup kami
untuk apapun yang kami butuhkan. Makanan, minuman, kesehatan, kesembuhan, bahkan kehidupan itu sendiri. Tuhanlah yang memperlengkapinya. Tuhanlah yang menyediakannya. Agar kami tidak khawatir lagi. Agar kami tidak takut dengan ancaman apapun. Baik hidup maupun mati kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Allah Bapa di sorga, jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online ini, Tuhan akan memelihara hidup mereka, baik susah maupun senang, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Berkatilah mereka senantiasa dalam pengasihan Tuhan. Lindungi kami senantiasa, terlepas dan terbebas daripada musim pandemi ini. Bersama pemerintah, kami akan melawan COVID itu, dan Tuhan akan memenangkan kami. Di dalam Kristus Yesus, hidup kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat 1 dan ayat 2 sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Damang dainang hahaanggi pinaribot. Sian las ni rohanami, pasahaton nami matuhamu sa luhuna. Sian akanggikui wotokku sikola minggu remaja na posobulong akan tua-tua nami sa luhuna. Di masa ni pandemion, nang di akaaturan na pinasahan ni pamarita asatung uduk marhita. Marhabengetom mahita madalanisa, di bagasan pakirimon na mangulo. Ramoton ni debata dohita, jala perguguan na dohita, di nabinuhul ni debata, sidung jalasay doi bahenon na, monak kita na pinarmahan na. Selamat hari Minggu. Amin.